Kabut semakin pekat dan jarak pandang kami hanya sebatas 5 meter saja. Muncul sosok hitam dari balik kabut dan berjalan ke arahku. "Jangan macam-macam di gunung ini." Hildan dan Raya menghilang di telan gelapnya puncak ini, bahwa anak ibu telah hilang di Gunung Ciremai 3 hari yang lalu. Temuan ini membuahkan hasil. Jenazah ini langsung dibawa ke balai desa untuk dilakukan otopsi, dan benar saja kedua jenazah ini adalah Hildan dan Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan rezeki dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami, Sultan Prabu, dalam segmen Cerita Mistis Pendakian. Kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah pendakian yang terjadi di tahun 1996. Kisah ini terjadi di gunung tertinggi di Jawa Barat, Gunung Ciremai. Ini bukan cerita horor, namun di pendakian ini aku kehilangan nyawa 2 orang sahabat di gunung tersebut. Berikut kisahnya. Kejadian itu berawal dari usul beberapa temanku yang mengetes tenda milik ayahnya. Akhirnya kami berencana mendaki ke Gunung Ciremai yang kebetulan berada dekat dengan sekolahku. Hari itu aku masih libur sekolah dan masih dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Kami berjumlah 5 orang dan masih berstatus pelajar sekolah menengah pertama SMP. Di antara kami belum ada yang pernah mendaki dan hanya berniat untuk puncak kala itu. Aku ditemani oleh 4 orang sahabatku, Muhammad Raya, Maulana Zaki, Ahmad Fajar, Hildan Rahmadi, dan aku sendiri, Lukas Priyatno. "Kas, liburan kemana nih?" tanya Zaki. "Kemana ya? Nggak tahu mau kemana, Zak," jawabku. Bapak gua ada tenda, kita camping yuk," sambut Fajar, memotong perbincanganku dengan Zaki. "Wah, seru nih. Ayo kita muncak. Tapi muncak kemana ya?" sambutku. "Gimana kalau kita ke Gunung Ciremai aja? Kan deket tuh," timpal Fajar. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk muncak dan tercetuslah Gunung Ciremai pada waktu itu. "Ajak siapa lagi ya?" tanya Fajar. "Kita ajak Hildan sama Raya aja," jawabku. "Nah, bagus tuh. Makin banyak kan, makin seru," timpal Zaki saat itu. Di hari itu, kami bertiga langsung memberikan kabar kepada Hildan dan Raya. Mereka pun setuju dengan rencana tersebut dan memutuskan ikut dalam pendakian ini. Percakapan kami pun berakhir dan kami segera menyiapkan pendakian ini secara mendadak dan tanpa persiapan apapun, karena aku pribadi belum pernah mendaki saat itu. Hari Kamis, kami semua berkumpul di rumah Fajar. Karena rumah Fajar tak terlalu jauh dari Gunung Ciremai, aku datang berdua dengan Zaki dan langsung menuju rumah Fajar. Sampai di sana, kami menunggu Raya dan Hildan karena mereka datang dari Jakarta untuk meminta izin kepada orang tuanya. Sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, mereka berdua datang dengan membawa tas masing-masing. Kami semua sudah lengkap dan berbincang-bincang di teras rumah Fajar sambil menikmati singkong rebus dan kopi panas. Siang itu, "Lo berdua udah izin orang tua lo?" tanya aku pada Raya dan Hildan. "Gua udah izin, tapi nggak izin muncak." "Gua juga sama, nggak izin muncak," jawab Raya dan Hildan. "Ya udah, nggak apa-apa lah,
yang penting udah izin orang tua. Jadi mereka nggak nyariin nantinya, jawabku. Kalau elo gimana Zak? Tanyaku pada Zaki. Gua udah izin mau muncak, tapi gua nggak dibolehin. Tapi gua tetap mau muncak jawab Zaki sambil mengangkat gelas kopinya. Lo boleh sama bapak lo kan Jar? Tanyaku pada Fajar sambil menepuk pundaknya. Shh, jangan kenceng-kenceng. Gue juga nggak diizinin, jawab Fajar sambil menaruh jari telunjuk di mulutnya. Lo sendiri gimana Kas? Tanya keempat sahabatku. Gua nggak izin siapa-siapa, cuma naik gunung doang. Mana deket lagi, jawabku singkat dengan tawa di akhir perbincanganku. Karena pada zaman itu aku terbilang anak yang cukup nakal dan tak terlalu mempedulikan orang lain, bahkan diriku sendiri. Jadi kami berlima tidak ada yang dapat izin dari orang tua untuk mendaki ke Gunung Ciremai. Tapi karena keinginan dan rasa penasaran akan puncak Ciremai, kami semua tetap melakukan pendakian esok hari. Setelah percakapan tersebut, kami berlima mempersiapkan semua yang akan dibawa ke atas. Masing-masing dari kami hanya membawa tas sekolah yang berisi tenda, senter, snack, roti, rokok, kopi, dan termos air panas. Serta masing-masing membawa 1 liter air mineral untuk kami minum. Hari sudah larut malam. Kami masuk ke dalam kamar Fajar dan merencanakan pendakian. Besok muncak jam berapa? Tanyaku. Kita berangkat pagi-pagi aja, jadi orang tua gua gak curiga, jawab Fajar. Kita berlima sepakat untuk mendaki ke Gunung Ciremai pagi hari. Akhirnya perencanaan singkat berakhir dan kami segera pergi tidur malam itu. Azan subuh berkumandang. Kami segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan setelah itu kami mempersiapkan kembali perencanaan yang telah kita semua sepakati. Kami keluar rumah Fajar dengan peralatan dan pagi itu kami mulai perjalanan ke Gunung Ciremai melewati jalur Linggarjati. Kami tidak melewati pos penjagaan dan mulai memasuki hutan rimba. Aku memimpin paling depan, disusul Jaki, kemudian Fajar, lalu Raya dan Hildan paling belakang. Kami melewati perkebunan warga dan terus saja berjalan makin ke dalam. Pohon-pohon pinus tinggi menjulang dan semak-semak yang tak beraturan berada di sekitar hutan tersebut. Semakin dalam, pohon-pohon di sini semakin besar dengan akar yang keluar dari tanah serta lumut yang menempel pada akar pohon tersebut menambah kesan mistis berada di hutan ini. Kami terus berjalan beriringan dan berganti-ganti posisi. Sampailah kami di sebuah gubuk dan aku tak tahu apa nama gubuk tersebut saat itu. Kami memutuskan untuk beristirahat di tempat ini karena rasa lelah sangat terasa siang itu. Dari kejauhan, aku melihat sosok yang bergerak. Di tempat ini suasananya berubah. Aku sangat merinding ketika melihat gubuk tersebut. Tiba-tiba angin berhembus seperti ada yang meniup tengkuku. Seketika bulu kuduku menjadi berdiri dan kakiku terasa sangat lemas. Aku putuskan untuk bersandar pada batu besar yang berada di sana. Aku membakar rokok yang aku bawa dan tepat di depanku aku melihat sesuatu yang bergerak dari balik semak-semak. Aku terus saja memperhatikan ke arah semak-semak tersebut. Hil, lu lihat deh, itu siapa? Tanyaku pada Hildan. Mana sih? Jawab Hildan. Perbincangan kami terhenti karena aku melihat sosok laki-laki tua yang mengenakan pakaian seperti petani dan memakai caping. Laki-laki tua tersebut terus saja berjalan mendekat ke arahku. Aku semakin takut karena wajah laki-laki tua itu terlihat sangat sinis dan sangat marah terhadapku.
Dalam hitungan detik, laki-laki itu sudah berada tepat di depanku. Tiba-tiba, "Jangan macam-macam di gunung ini." Laki-laki tua tersebut berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Tatapan matanya sangat sinis dan marah terhadapku. Laki-laki tua tersebut memakai pakaian seperti seorang petani yang sedang berkebun, dengan menggunakan topi camping serta membawa keranjang besar yang dibawa di punggungnya. Entah apa yang telah aku perbuat hingga membuatnya begitu marah terhadapku. Laki-laki tua tersebut benar-benar membuatku sangat takut kala itu. Mendengar ia begitu marah, aku hanya menganggukkan kepalaku dan diam 1000 bahasa. Kulihat tempat temanku terlihat biasa saja dan seperti tak ada terjadi apa-apa. Setelah itu, laki-laki tua tersebut berlalu begitu saja. Ia berjalan ke arah hutan belantara dan menghilang di antara pohon-pohon yang rimbun. Melihat hal ini, aku begitu sangat terkejut dan masih tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat. "Kas, lu kenapa jadi bengong gitu?" tanya Hildan. "Lu perhatiin laki-laki tua tadi dah. Kok dia marah banget ya?" ungkapku pada Hildan. "Marah dari mana sih? Dia justru baik dan ramah kok," jawab Hildan. "Lo mabok apa sih, Kas? Jelas-jelas orang itu nyapa kita baik-baik sambil senyum," timpal Raya dengan mengangkat gelas kopinya. "Demi Allah, dia tadi marah sama gua. Makanya gua takut," jawabku memperjelas pada keempat temanku tentang apa yang aku lihat. Udah, jangan dibahas. Lo salah minum obat kali, Kas," timpal Fajar yang berada di gubuk sambil memasukkan termos air panas ke dalam tasnya. "Udah, ayo jalan lagi. Ntar kita nggak bakal bisa lihat matahari terbenam nih kalau kelamaan ngopi di sini," teriak Zaki yang langsung berdiri. Perbincangan kami pun berakhir. Segera kami bersihkan gelas kami dan memasukkan kembali ke dalam tas dan kemudian beranjak pergi meninggalkan gubuk tersebut. Zaki berjalan paling depan, disusul Hildan, Raya, kemudian Fajar, dan aku berada paling belakang. Aku masih tak mengerti apa yang dimaksud oleh keempat sahabatku ini. Jelas-jelas aku melihat laki-laki tua tersebut marah dengan tatapan yang amat sinis. Tapi mengapa keempat sahabatku ini melihat dengan cara pandang yang berbeda? Apakah aku sedang berhalusinasi? Gak tahulah. Yang jelas, aku melihat laki-laki tua itu marah terhadapku. Gumamku dalam hati. Perjalanan kami lanjutkan. Sampailah kami di jalur yang menanjak dan amat curam. Sangat sulit mendaki di trek ini. Bahkan aku bisa mencium lututku sendiri. Berbatuan dan kontur tanah yang amat licin membuat kami semua bergerak sedikit melambat. Akar-akar pohon kami tarik untuk membantu kami menaiki trek yang curam ini. Aku merasa hari ini berjalan sangat lamban dan aku tak merasa sampai-sampai di puncak Gunung Ciremai. Padahal aku sudah berjalan hampir lebih dari 3 jam di trek yang curam ini. Tak ada jeda sedikit pun. Jalanannya terus menanjak. Aku perkiraan kemiringannya sekitar 75 derajat. Ini jalur terparah di Gunung Ciremai dan aku sangat kelelahan saat itu. Hutan di sini semakin lebat. Bahkan matahari pun tak bisa menembuskan sinarnya di hutan ini. Pohon-pohon yang tinggi menjulang dengan ukuran yang amat sangat besar, serta akar-akar yang keluar dari dalam tanah seperti kaki-kaki yang membentang tak beraturan. Lumut yang menempel pada batang pohon tersebut menandakan pohon-pohon di sini amat tua. Ranting pepohonan yang menjuntai ke bawah seperti tangan-tangan setan
yang siap mencengkram siapa saja yang melintas di tempat ini. Aku sangat ketakutan berada di dalam hutan ini, tapi perjalanan masih sangat panjang. Aku terus saja melangkah dan memanjat trek tersebut. Sampai akhirnya kami menemukan jalur yang sedikit agak landai. "Woi, berhenti dulu. Gua capek banget," seruku kepada keempat sahabatku. Kami semua sangat kelelahan dan kami putuskan untuk berhenti di tempat ini sejenak. "Perasaan gua kita nggak sampai-sampai dah," seruku sambil meminum air yang aku bawa. "Dikit lagi kok, Kas. Habis ini juga kelihatan puncak Ciremai," jawab Fajar. Namun aku merasa kalau ini benar-benar perjalanan yang memakan waktu yang sangat lama. Langit terlihat mulai sore. Kabut pun ikut hadir menyelimuti seisi hutan ini. Kami berlima saling menatap dan kami baru tersadar jika kami berlima sudah berjalan selama berjam-jam dan belum kunjung sampai di puncak Ciremai. Aku kembali terdiam dan pandanganku tertuju pada pohon besar yang sangat menyeramkan. Pohon itu sangatlah besar. Mungkin jika dipeluk kami berlima tidak akan sampai bisa ke tepinya. Kabut semakin pekat dan jarak pandang kami hanya sebatas 5 meter saja. Mataku tetap tertuju pada pohon tersebut. Aku merasa ada sesuatu di balik pohon besar itu. Seketika bulu kuduku berdiri. Ini pertanda ada gesekan dari makhluk lain selain kami berlima di tempat ini. Tiba-tiba muncul sosok hitam dari balik kabut dan berjalan ke arahku. Dengan rasa takut dan penasaran, aku terus saja memperhatikan penampakan itu. Set! Dengan hitungan detik, aku melihat wujud laki-laki tua bercamping tepat berada di depanku. Mataku terbelalak melihat penampakan ini. Lalu, "Jangan macam-macam di gunung ini." Ia berbicara dalam bahasa Sunda. Ini sosok yang sama. Ia adalah sosok laki-laki tua yang sempat bertemu kami di bawah tadi. Tatapannya amat sinis dan marah. Ia bahkan sangat terlihat lebih marah dari sebelumnya. Mendengar laki-laki tua itu bicara, aku memberanikan diri untuk menjawabnya. "Iya, Pak. Maafkan saya, Pak," jawabku sambil menundukkan wajahku ke tanah. Aku tak sanggup melihat raut wajah laki-laki tua itu. Tatapan yang sinis seakan ingin melahapku bulat-bulat. Setelah itu, laki-laki itu kembali pergi, menjauh, dan kemudian hilang di balik kabut yang tebal di hutan ini. Aku kembali tercengang melihat kejadian ini. "Bapak-bapak itu kenapa lagi sih? Kok marahnya sama gua doang?" gumamku. "Loh, kenapa lagi sih, Kas?" sahut Fajar. "Itu bapak-bapak marah sama gua, Jar," jawabku sambil berdiri. Lukas Priyatno yang punya Bekasi. Bapak-bapak itu baik. Dia bilangin kita untuk hati-hati. Dia juga ramah. Mata lo rusak kali," celoteh Fajar, membuat ketiga temanku tertawa. Aku sangat heran dengan apa yang diungkapkan Fajar ketika ketiga sahabatku ini. Tapi aku yakin betul kalau laki-laki tua tersebut marah denganku. Entah apa maksudnya. "Ayo kita jalan lagi. Kabut makin pekat nih," seru Hildan. Setelah laki-laki tua tersebut menghilang, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai. Trek masih dengan pepohonan yang tinggi, menjulang, serta akar-akar yang muncul dari bawah tanah. Entah sudah berapa lama kami berjalan. Hutan yang lebat sekarang bergantian dengan tanaman yang seukuran dada, serta ditumbuhi bunga-bunga yang berwarna kuning kecoklatan, dan menimbulkan aroma yang susah aku ungkapkan di sini. Karena baru kali ini aku mencium aroma bunga seharum ini. Semakin ke atas, trek semakin curam.
dengan bebatuan-bebatuan besar yang licin dan pasir serta tanah. Akhirnya kami sampai di puncak Gunung Ciremai. Matahari sudah hampir terbenam. Langit menjadi sangat indah, berwarna biru kontras dengan warna orange. Apakah ini yang dinamakan sunset? Keempat sahabatku segera mendirikan 2 tenda. Aku hanya duduk terdiam melihat keindahan Tuhan yang begitu indah sore ini di puncak Gunung Ciremai. Aku mengambil sesuatu yang berada di kantung celanaku, sebatang tembakau ganja atau marijuana yang memang aku bawa ke gunung ini. Kubakar ganja tersebut dan kuhisap perlahan sambil menikmati indahnya pemandangan yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Ya Allah, sungguh indah ciptaanmu. Aku bagai melihat lukisan alam yang megah sepanjang mata memandang. Aku terus saja menyanjung kuasanya akan ciptaan yang sangat luar biasa indahnya. Setelah sampai di puncak Ciremai, kami segera membongkar 2 tenda. Tempat kami mendirikan tenda hanya berjarak 5 meter dari kawah Gunung Ciremai. Aroma khas dari daun ganja ini tercium oleh kedua temanku yang kebetulan sudah berhasil mendirikan tenda pertamanya. "Kas, lo diem-diem aja bawa ginian. Bagi dong," ungkap Hildan dan juga Raya. "Nih, abisin aja. Gua cuma bawa sebatang doang," jawabku. Kemudian pergi menghampiri Zaki dan juga Fajar yang tengah kesulitan memasang tenda. Hildan dan Raya aku tinggalkan berdua dan aku membantu memasang tenda. Setelah 2 tenda berdiri, aku langsung masuk ke dalam tenda dan disusul oleh Hildan. Zaki dan Fajar berada di tenda yang satunya lagi, sedangkan Raya masih berada di tempat semula, sedang bermain api kecil. Saat itu langit sudah sangat gelap dan kami hanya membawa 2 senter yang berwarna kuning dengan gagang aluminium. Aku membaringkan tubuhku. Lelah rasanya setelah berjalan seharian. Tiba-tiba Raya melongok dari luar tenda. "Kas, anterin gua kencing yuk. Gua takut nih sendirian," pinta Raya. "Sama Hildan aja noh. Gue capek banget, Ray," ungkapku. Raya memintaku untuk diantar kencing. Tapi karena aku sangat lelah, aku menolak permintaan Raya malam itu. Raya ditemani oleh Hildan, yang secara kebetulan Hildan pun merasakan hal yang sama. Akhirnya mereka berdua pergi, meninggalkan aku sendirian di dalam tenda. Aku terus saja memandang pada langit-langit tenda saat itu. Aku tidak merasa ngantuk, tapi tubuhku yang terasa sangat kaku dan malas untuk kugerakkan. "Hildan sama Raya kok lama banget ya?" gumamku dalam hati. Semenjak mereka berdua pergi untuk kencing, aku menunggu mereka lebih dari 2 jam lamanya. Tapi Hildan dan Raya tak kunjung kembali. Kemana sebenarnya mereka berdua? Aku memutuskan keluar dari dalam tenda dan mencari mereka. Gelap serta angin yang kencang membuat aku ketakutan berada di puncak Gunung Ciremai. Aku sangat khawatir dengan keadaan kedua sahabatku. Aku menatap ke arah jurang. Lalu, "Hildan, Raya, kalian di mana?" Suaraku menggema di puncak Gunung Ciremai, bercampur dengan rasa khawatir. Suaraku, apa mereka ada di tenda Zaki dan Fajar ya? Aku berbicara dalam hati. Angin sangat kencang malam itu. Gelap sekali di puncak gunung ini. Aku berjalan perlahan dan langsung masuk ke tenda. Zaki dan Fajar sedang tertidur dan mereka aku bangunkan. "Zak, Jar, bangun," seruku sambil menggoyang-goyangkan tubuh mereka berdua. "Lo kenapa sih, Kas? Ganggu orang aja,"
umpat Fajar yang terlihat kesal karena aku bangunkan. "Hildan sama Raya kemana ya? Kok nggak balik-balik?" ungkapku. "Lah, emang tadi mereka kemana, Kas?" tanya Zaki. "Tadi mereka kencing, tapi udah 2 jam gua tunggu di dalam tenda, tapi gak balik-balik, Zack. Gua pikir mereka kesini," jawabku menjelaskan kepada kedua sahabatku. "Kita cari yuk," ungkapku. Akhirnya kami keluar dari dalam tenda dan mencari keberadaan Hildan dan Raya. "Hildan, Raya!" teriakan kami menggema di puncak Gunung Ciremai. Namun tak ada jawaban dari Hildan dan Raya. "Udah malam, Kas. Kalau ada macan gimana?" jawab Fajar. "Iya juga sih. Mana di luar gelap banget lagi," ungkapku. "Terus gimana nih?" tanyaku pada kedua temanku. "Gimana kalau kita tunggu sampai besok pagi, baru kita cari mereka berdua," ungkap Zaki malam itu. Akhirnya kami bertiga kembali ke dalam tenda dan menunggu mereka kembali, berharap mereka tidak jauh dari sini dan segera kembali. Waktu seakan berjalan lamban. Zaki dan Fajar sudah tertidur lelap, sedangkan aku masih memikirkan keberadaan mereka berdua. Aku benar-benar tidak tidur malam itu. Angin bertiup sangat kencang malam ini. Aku melongok ke tenda sebelah dan tidak ada pergerakan apapun di dalam sana. Aku kembali memandang langit-langit dari dalam tenda. Aku tak mendengar apa-apa, hanya suara angin yang kencang, serta tenda kami yang bergoyang sangat kencang, terkena terpaan angin. Tiba-tiba, aku seperti sedang berhalusinasi. Dari luar sana, aku seperti mendengar sayup-sayup suara azan. Apakah benar yang aku dengar ini? Gumamku dalam hati. Di ketinggian seperti ini, sangat tidak mungkin terdengar suara azan. Apakah ini sebuah pertanda? Tapi ada apa dengan semua kejadian ini? Di mana Hildan dan Raya? Di mana mereka berada? Seketika air mataku mengalir dari kedua belah mataku. Aku kembali teringat Hildan dan Raya. Aku berinisiatif untuk mencarinya sekali lagi. Entah kenapa air mata ini tak kunjung berhenti. Aku keluar dari dalam tenda dan berjalan sedikit menjauh. Gelap dan aku tak melihat tanda-tanda dari mereka berdua. Di mana mereka berdua? Mengapa? Aku merasa sangat khawatir sekali. Aku berbicara dalam hati. Gelap dan sunyi malam ini, aku hanya merasa sangat menyesal. Andai saja aku ikut mengantar mereka berdua, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Dengan rasa menyesal, tubuhku menjadi lemah. Aku bertumpu pada kedua lututku dan menghadap ke dalam kawah Gunung Ciremai. "Hildan, Raya, maafkan aku." Aku berbicara dalam hati dengan rasa menyesal yang menghantuiku malam itu. Dengan air mata yang mengalir, aku terus saja memandang ke arah Gunung Ciremai. "Hildan, Raya, kalian di mana? Maafkan aku," teriakku menggema memecah keheningan malam di puncak Gunung Ciremai. Dengan rasa kecewa, aku memutuskan untuk kembali ke dalam tenda dan menunggu hingga hari berganti pagi. "Kas, anterin gua kencing yuk. Gua takut nih. Sama Hildan aja no. Gua capek banget, Rai." Kata-kata itu yang selalu terngiang di kepalaku. Aku benar-benar menyesal atas apa yang tengah terjadi. Aku masih berharap Hildan dan Raya kembali. Hari mulai terang. Segera ku bangunkan Zaki dan Fajar. "Jar, Zak, bangun, udah pagi." "Iya, Kas," jawab Zaki. Lalu bangun dari tidurnya dan disusul Fajar. "Gimana, Kas? Hildan dan Raya udah balik ke tenda?" tanya Fajar. "Gua belum ngecek ke tenda sebelah, Jar," jawabku.
Ya udah kita cek bareng-bareng yuk, timpal Zaki. Akhirnya kami bertiga keluar dari tenda dan segera mengecek. Ternyata mereka tidak ada di dalam. Melihat hal ini, aku semakin khawatir. Kita harus mencarinya sama-sama, ungkapku pada Zaki dan Fajar. Kami memutuskan untuk mencari keberadaan Hildan dan Raya. Aku mencari di sekitar puncak Ciremai, bahkan sampai di bibir kawah. Namun, aku tak menemukan apa-apa. Bahkan tidak ada jejak atau tanda-tanda bekas manusia, serta hewan lainnya di puncak ini. Gimana nih? Tanyaku. Apa mereka udah pulang duluan ya? Ungkap Fajar. Bisa jadi mereka pulang duluan. Soalnya nggak ada tanda-tanda dari mereka di tempat ini, jawab Zaki, menimpali perkataan dari Fajar. Setelah kami melakukan pencaharian dan juga perdebatan, kami memutuskan untuk turun gunung pagi itu dan melapor ke pos penjaga. Kami bertiga segera membongkar tenda dan memasukkan kembali ke dalam tas. Aku membawa tas milik Hildan, sedangkan Zaki membawa tas milik Raya. Fajar membawa tas yang berisikan 2 tenda, serta sampah yang dikaitkan pada tasnya. Dengan perasaan tak tenang, kami bertiga terus menuruni gunung tersebut, bahkan sedikit berlari karena rasa takut, serta kepanikan yang luar biasa. Hari sudah sore, kami berhasil sampai di kaki Gunung Ciremai. Kami terus saja berjalan dan bertemu dengan seorang warga. Akhirnya kami menceritakan pada salah satu warga yang kami temui. Setelah itu kami dibawa ke pos penjagaan dan diinterogasi. Kami menceritakan runtunan kejadian semalam dan diputuskan pencarian sore itu juga. Tim SAR dibantu warga berkumpul di pos penjagaan dan akhirnya mereka membentuk menjadi 2 tim. Mereka berjumlah 10 orang. Aku, Zaki, dan Fajar disuruh menunggu di pos penjaga karena kami sangat lelah dan baru saja turun dari Gunung Ciremai. Tim SAR dan beberapa orang warga berkumpul. Mereka melakukan briefing untuk pencarian sore ini. Setelah itu, mereka berdoa dan segera melakukan pendakian ke puncak Gunung Ciremai untuk mencari Hildan dan Raya, 2 orang sahabatku yang hilang seperti ditelan bumi. Kami bertiga sangat berharap mereka berdua ditemukan dan kembali bersama kami. Rasa penasaran terus saja menghantuiku. Aku mengutuk diriku sendiri. Andai saja aku ikut mengantar mereka berdua. Hildan, Raya, maafkan kebodohanku. Aku menyesal. Tangisanku pecah sewaktu melihat puncak Gunung Ciremai yang ditutupi oleh kabut tebal dari kejauhan. Tim SAR berangkat menuju Gunung Ciremai, 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim saat itu. Aku ingin sekali ikut pencarian tersebut, namun tidak diperbolehkan dengan alasan kami baru saja turun dan pasti lelah. Akhirnya kami bertiga hanya dapat menunggu di pos penjagaan. Kami sangat khawatir dengan keadaan Hildan dan Raya saat itu. Lo bener-bener gak tahu, Kas, mereka di mana? Tanya Zaki. Gua gak tahu, Zak, jawabku. Apa mereka pulang ya? Timpal Fajar. Gak mungkin, Jar. Tas mereka kan masih ada di dalam tenda. Lagian gak bakal berani juga mereka pulang malam-malam, timpalku. Kami bertiga mengulang kejadian semalam dan masih bingung dengan kejadian ini. Bagaimana mereka bisa hilang secara tiba-tiba? Suara dan jejak mereka pun tak ada malam itu. Hari sudah berganti malam. Aku terbaring di kursi kayu dekat meja penjaga. Kulihat ada beberapa pendaki yang ingin melakukan pendakian, tapi mereka tertahan karena sedang ada pencarian hari itu. Krek, krek, suara radio berbunyi. Kang, suara di seberang sana. Iya, masuk Kang. Kami sudah hampir berada di puncak. Ini sedang istirahat. Siap Kang. Tolong dikabarkan kondisi terakhir Kang. 86 Kang. Kondisi masih negatif.
dan belum ada tanda-tanda tentang keberadaan mereka berdua. Ganti. 86 diterima. Jumlah personil, Kang. Jumlah personil 10 orang, 7 orang tim SAR dan 3 orang relawan. Cuaca sedang turun hujan deras di sini, Kang. Kondisi baik dan masih bisa dilanjutkan pencarian. Ganti. 86 terus melapor kondisi terakhir dan tetap berhati-hati. Siap. 86, Kang. Percakapan mereka terputus. Aku mendengar hal itu menjadi sangat khawatir. Di Gunung Ciremai sedang turun hujan. Hildan dan Raya gak bawa jas hujan. Bagaimana mereka bisa bertahan menghadapi dinginnya cuaca di atas sana? Aku terus saja memandang ke arah puncak Gunung Ciremai. Memang tidak terlihat, namun aku tahu persis di mana letak puncak tersebut. Dari sini kulihat kilatan petir dari balik awan di sekeliling Gunung Ciremai. Ya Allah, jangan kau turunkan badai saat ini. Sahabatku masih berada di sana. Aku terus berdoa dalam hati sambil terus memandang ke arah Gunung Ciremai. Tiba-tiba, Kas, aku kenal suara ini. Aku perhatikan lagi dan aku sangat terkejut. Aku sedang berada di dalam tenda. Tak lama dari itu, Hildan masuk ke dalam tenda. Hil, lu kemana aja? Di mana Raya? Tanyaku dengan wajah kebingungan. Raya ada noh, lagi main api di depan, jawab Hildan. Mendengar hal itu, aku bergegas menengok keluar tenda dan benar saja, Raya berada di luar tenda sedang bermain api. Oh, aku mencubit tanganku dengan keras. Ternyata ini nyata. Aku tidak sedang berhalusinasi. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Namun aku sangat senang melihat mereka, Hildan dan Raya, kembali. Aku kembali membaringkan tubuhku di samping Hildan. Aku masih saja berpikir apakah ini benar-benar terjadi. Aku melamun memikirkan hal ini. Tiba-tiba Raya melongok dari arah depan tenda. Lalu, Kas, anterin gua kencing yuk. Gua takut sendirian, ungkap Raya. Aku kaget mendengar hal ini. Aku takut mimpiku terjadi dan kehilangan mereka berdua. Akhirnya, ayo gua anterin, jawabku singkat. Gua juga ikut ya. Gua juga mau kencing nih, timpal Hildan. Akhirnya kami bertiga keluar dari dalam tenda. Raya berjalan paling depan, disusul Hildan, dan aku paling belakang. Aku terus mengikuti mereka berdua berjalan. Aku memperhatikan sekitar puncak Gunung Ciremai, dan tiba-tiba Hildan dan Raya menghilang di telan gelapnya puncak ini. Kejadian ini sontak membuatku sangat terkejut. Kemana perginya Raya dan Hildan? Mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Aku kembali melihat keadaan sekitar. Hanya gelap dan angin yang bertiup sangat kencang. Tak ada tanda-tanda keberadaan kedua sahabatku ini. Dengan perasaan panik, aku mencoba mencari keberadaan mereka berdua. Sayup-sayup, aku mendengar suara Hildan memanggil namaku. Namun, aku tak tahu dari mana suara itu berasal. Jantungku berdetak sangat cepat. Aku terus mencari dari mana suara itu berasal. Hildan, Raya, kalian di mana? Suaraku menggema di puncak Gunung Ciremai. Aku terus memanggil nama kedua sahabatku itu. Namun tak ada jawaban dari mereka berdua. Kas, aku kenal dengan suara ini. Iya, ini suara Zaki dan Fajar. Tapi di mana mereka? Tubuhku menjadi sangat lemah. Aku putuskan untuk duduk di antara bebatuan yang ada di puncak Gunung Ciremai. Air mata ini kembali menetes. Mengapa ini terjadi padaku? Kemana sahabatku pergi? Gelap sekali tempat ini. Aku hanya bisa memandang langit yang membiru dengan bintang yang tertutup awan hitam. Kas, suara Zaki dan Fajar kembali terdengar. Aku menengok ke arah kananku. Lihat Fajar dan Zaki tengah berada tempat di sampingku. Lo kenapa lagi, Kas? Tanya Fajar.
Gua kehilangan Raya dan Hildan, Jar, jawabku. Lu bicara apa sih? Maksud lu apa? Tanya Zaki kepadaku. Aku hanya terdiam mendengar pertanyaan dari Fajar dan Zaki. Ternyata aku baru saja bermimpi dan mengulangi kejadian malam itu bersama dua orang sahabatku, Raya dan Hildan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kita, Jar? Zak, mereka ada di mana? Aku bertanya kepada dua sahabatku dengan mengeluarkan air mata. Kita gak bisa berbuat apa-apa, Kas. Kita hanya bisa berdoa untuk keselamatan Raya dan Hildan. Semoga mereka berdua cepat ditemukan. Fajar dan Zaki berbicara dengan nada yang amat memilukan. Aku tahu rasanya kehilangan seorang sahabat. Raya dan Hildan adalah teman sekolah kami dan mereka anak baik-baik. Kami bersahabat sudah cukup lama, bahkan kita sudah seperti saudara kandung. Karena kita selalu berlima, susah, senang, kami tanggung berlima. Tapi hari ini kami kehilangan dua orang sahabat yang sangat berarti buat kami bertiga. Ya Allah, selamatkanlah kedua sahabat kami, lindungilah mereka. Amin. Hari telah berganti pagi. Namun tim SAR belum juga menemukan tanda-tanda keberadaan mereka berdua. Hari kedua pencarian berlanjut. Kami disuruh pulang ke rumah. Tetapi aku tidak diperbolehkan untuk pulang ke Bekasi karena masih dibutuhkan keterangan di sini. Akhirnya aku menginap di rumah Fajar. Tim SAR kembali bergerak ke Gunung Ciremai untuk mencari keberadaan Raya dan Hildan. Di hari kedua pun tim SAR tidak membuahkan hasil apa-apa. Aku menjadi semakin cemas mendengar hal ini. Sebenarnya di mana mereka berada? Mengapa sulit sekali menemukan mereka berdua? Hari ketiga pencarian dilanjutkan kembali. Setelah lama menunggu, aku diberi kabar untuk datang ke base camp Linggar Jati. Aku, Fajar, dan Zaki masih berharap kalau ini adalah kabar baik. Kami berangkat sore itu menggunakan sepeda motor dan kami berbonceng bertiga. Sesampainya di pos penjagaan, kami disuruh masuk. Bagaimana, Pak, dengan kedua teman saya? Tanyaku pada petugas yang ada di sana. Dek Lukas, sabar ya. Kami semua sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun kedua sahabat kalian belum bisa kami temukan, ungkap salah satu petugas tersebut. Lalu bagaimana, Pak? Tanya Fajar dan Zaki. Kalian dimohon untuk bersabar dan mengikhlaskan kepergian kedua sahabat kalian. Maksud Bapak apa? Tanyaku sedikit membentak dengan air mata yang mengalir di kedua belah pipiku. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk menghentikan pencarian ini dikarenakan medan serta alat yang kami punya tidak memadai. Kami mohon kepada kalian untuk bisa menerima keputusan ini. Lalu, teman-teman kami bagaimana, Pak? Saya mohon jangan dihentikan pencarian ini, Pak. Saya mohon. Aku berbicara sambil menangis. Aku bersujud pada laki-laki tersebut dan tetap mohon untuk meneruskan pencarian ini. Kami mohon maaf, dengan sangat terpaksa pencarian ini kami hentikan. Hildan, Raya, lu di mana? Pulang, kawan, pulang. Tangisku dan kedua sahabatku pecah sore itu di kaki Gunung Ciremai. Kami bertiga terus saja meronta-ronta dan memohon untuk meneruskan pencarian kedua sahabat kami. Aku, Fajar, dan Zaki hanya bisa menangis saat itu. Tak ada yang bisa kami lakukan. Mendengar berita kalau pencarian di hari ketiga ini akan dihentikan. Ini adalah sebuah pukulan berat bagiku dan kedua temanku. Kami masih menunggu tim SAR. Tim SAR datang membawa secercah harapan. Setidaknya kami masih bisa melihat jenazah kedua sahabat kami yang untuk terakhir kalinya. Hari telah berganti menjadi malam. Dari kejauhan, aku melihat tim SAR dan beberapa warga yang baru saja turun dari puncak Gunung Ciremai. Wajah mereka lusuh dan kelelahan. Mereka melaporkan kabar terakhir dan hasilnya negatif.
Kami sudah terbagi menjadi dua bagian. Dua tim bergerak membelah hutan dan juga lembah, tapi tak ada tanda-tanda keberadaan mereka berdua. Sesuai yang telah kita sepakati, dengan sangat terpaksa pencarian ini kami hentikan karena medan dan peralatan yang ada sangatlah minim. Kita juga sudah kekurangan personil. Hujan yang lebat serta medan yang berat mengakibatkan jumlah personil menjadi berkurang. Maka dari itu, dengan sangat terpaksa pencarian ini dihentikan. Sekian laporan terkini, Pak. Dengan lantang suara laki-laki menggunakan ikat kepala berbaju coklat tersebut. Hal ini membuat aku dan kedua sahabatku menjadi lemah. Kami kembali meronta, seperti anak kecil yang meminta belas kasihan kepada ibunya. Kami mohon untuk meneruskan pencarian tersebut. Namun hal itu tak bisa dilakukan karena alat tak memadai, juga personil yang kelelahan, serta medan yang amat berat. Membuat keputusan ini harus diambil. Bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkan ini kepada kedua orang tua Raya dan Hildan jika sampai mereka tahu bahwa anaknya hilang di Gunung Ciremai? Saat itu kami hanya bisa pasrah dan merasa sangat menyesal. Andai waktu bisa kuputar kembali, aku akan menjaga mereka sewaktu di puncak gunung itu, gumamku dalam hati. Hildan, Raya, maafkan aku yang terlalu egois dan hanya memikirkan diri sendiri sampai aku kehilangan kalian berdua. Maafkan aku. Aku berbicara dalam hati dan terus menyalahkan diriku sendiri. Air mata ini tak henti-hentinya keluar dari kedua belah mataku. Sesak dadaku seakan tak terima dengan semua keputusan ini. Aku masih berharap ada mujizat dari Tuhan kala itu. Apa dari kalian ada yang tahu alamat atau nomor telepon orang tua dari Raya dan Hildan? Tanya petugas jaga yang ada di base camp malam itu. Saya tahu, Pak. Saya juga punya nomor telepon rumah Raya dan Hildan, jawabku dan langsung berdiri menghampiri laki-laki tersebut. Aku memberikan alamat serta nomor rumah Raya dan Hildan. Setelah itu, mereka langsung menghubungi kedua orang tua mereka. Selamat malam, apa benar ini orang tua dari Hildan? Kami dari tim SAR Gunung Ciremai ingin mengabarkan bahwa anak ibu telah hilang di Gunung Ciremai 3 hari yang lalu. Ibu tenang dulu, semua upaya telah kami maksimalkan, namun sampai saat ini anak ibu belum bisa kami temukan. Saya berharap ibu bisa segera datang ke base camp Gunung Ciremai via Lenggajati, Kuningan. Selamat malam. Setelah itu mereka menghubungi orang tua Raya dan berkata hal serupa. Aku, Fajar dan Saki sudah pasrah jika sampai dimarahi habis-habisan oleh kedua orang tua Raya dan Hildan. Aku mengakui kalau ini salahku dan aku bertanggung jawab atas hal ini. Aku tak bisa tidur semenjak Raya dan Hildan hilang. Aku hanya bolak-balik di base camp dan kembali menatap atap tertinggi di Jawa Barat. Di mana kalian berada, kawan? Pulanglah. Aku merindukan kalian berdua. Hanya itu yang terlontar dari lubuk hatiku terdalam. Suara azan berkumandang. Aku melakukan sholat subuh berjamaah dan berdoa untuk keselamatan Raya dan Hildan. Aku masih sangat yakin kalau mereka bisa ditemukan. Dari kejauhan, aku melihat 2 mobil yang berwarna putih dan merah baru saja tiba di base camp Linggarjati. Iya, mereka adalah orang tua dari Raya dan Hildan. Mereka langsung menuju pos penjaga. Dari situ, aku mendengar suara isak tangis dari orang tua Raya dan Hildan. Aku merinding mendengar tangisan tersebut. Bukan karena takut, justru merasa sangat bersalah karena ulah-ulah mereka sampai hilang. Aku membangunkan Fajar dan Saki. Dengan sigap mereka bangun dan mendengarkan tangisan dari kedua orang tua Raya dan Hildan. Kami bertiga saling memandang dan seketika air mata ini kembali membasahi kedua pipi kami. Kami benar-benar kehilangan 2 sahabat kami. Kami bertiga dipanggil untuk menghadap orang tua dari Raya dan Hildan. Aku berjalan paling depan. Seketika itu,
Aku langsung mencium tangan kedua orang tua, Raya dan Hildan. Aku meminta maaf atas kecerobohan yang telah aku perbuat. Om, Tante, maafin Lukas. Ini semua salah Lukas. Andai malam itu Lukas mau mengantarkan Raya dan Hildan untuk kencing, pasti gak akan terjadi seperti ini. Aku berbicara dengan berlinang air mata dan terus menunduk. Kamu tidak salah, Kas. Anak tante yang salah. Mereka tidak izin untuk muncak waktu itu. Jika tante tahu, tante gak akan kasih izin, jawab ibu dari Raya dan Hildan sambil membelai rambutku. Aku terus saja menunduk dan meminta maaf kepada kedua orang tua, Raya dan Hildan. Tangisan pun tak terbendung. Semua yang berada di pos juga terhanyut dalam suara yang memilukan ini. Aku sangat menyesal dan mengutuki diriku sendiri karena kecerobohanku. Lalu, bagaimana keputusannya, Pak? Tanya ayah dari Hildan dan juga Raya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan anak-anak Bapak. Namun, karena keterbatasan alat serta personil, dengan sangat terpaksa pencarian ini kami hentikan, jawab laki-laki yang bertanggung jawab atas pencarian ini. Baik, kalau itu keputusan Bapak, tapi kami akan tetap ingin anak kami ditemukan, ungkap ayah Hildan. Hildan terbilang anak dari keluarga yang berkecukupan. Ayah Hildan bukan orang sembarangan dan sangat terpandang di Jakarta. Aku lihat ayah Hildan menghubungi seorang melalui telepon genggamnya. Ternyata ayah Hildan meminta bantuan kepada tim SAR dari luar untuk membantu pencarian ini. Akhirnya pencarian ini diteruskan. Pada siang harinya, semua tim SAR berkumpul. Mereka segera merencanakan pencarian di hari keempat dan langsung bergerak menyusuri hutan serta lembah. Setelah pencarian yang panjang, ternyata belum juga membuahkan hasil dan belum juga ditemukan. Kemudian pencarian dilanjutkan esok hari. Pada hari kelima dan keenam, hasilnya masih sama. Jejak keberadaan mereka semakin tak terdeteksi. Hutan telah ditelusuri, jurang serta lembah juga sudah dicari. Namun keberadaan Raya dan Hildan belum juga terlihat. Hari sudah semakin gelap. Seluruh tim juga sudah kelelahan di hari ke-6 ini. Akhirnya diputuskan untuk menghentikan pencarian malam itu. Sebagian tim SAR masih berada di Gunung Ciremai dan sebagian lagi berkumpul di base camp. Semua beristirahat dan akan melanjutkan pencarian itu esok hari. Hildan, Raya, pulanglah. Jangan buat semua khawatir. Aku masih berharap dapat bertemu dengan kalian untuk terakhir kalinya. Ya Allah, tunjukkanlah di mana kedua sahabatku berada. Kuucapkan kata-kata itu dengan terus menatap Gunung Ciremai. Matahari telah menunjukkan sinarnya. Semua tim SAR telah berkumpul dan bersiap untuk melanjutkan pencarian di hari ke-7. Kali ini, tim SAR melakukan pencarian melibatkan lebih banyak personil. Bahkan mereka sampai menggunakan helikopter di hari ke-7 ini guna menghemat tenaga dan mempermudah pencarian di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh tim. Setelah persiapan selesai, mulailah mereka mencari keberadaan Hildan dan Raya. Gunung Ciremai, pencarian dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hampir siang hari, mereka belum juga ditemukan. Aku semakin cemas saat itu. Terlihat kedua orang tua Hildan dan Raya sejak hari keempat, mereka terus berada di tempat ini, berharap anaknya diketemukan. Kami mungkin sudah sangat lelah, semangat pun sudah hampir habis. Namun harapan kami belum hilang dan terus percaya bahwa kami akan menemukan Hildan dan Raya. Kami terus saja berdoa dan tak menjauhkan pandangan kami ke Gunung Ciremai saat itu. Tiba-tiba base camp masuk, suara dari radio. Iya, masuk. Kami melihat dua orang yang berada di kawah Gunung Ciremai. Ganti 86, segera lakukan evakuasi dan bawa penemuan ini. Medan sangat terjal, Pak. Sepertinya harus dibawa menggunakan helikopter. Ganti 86, armada segera merapat untuk bantuan di kawah Gunung Ciremai. Ganti terkopi komandan 86,
Mendengar kabar ini, aku berharap inilah akhir pencarian yang panjang dan aku bisa bertemu dua sahabatku lagi. Hari sudah semakin siang. Akhirnya temuan ini membuahkan hasil. Jenazah ini langsung dibawa ke balai desa untuk dilakukan otopsi dan benar saja kedua jenazah ini adalah Hildan dan Raya yang hilang di puncak Gunung Ciremai, Atap, Jawa Barat 7 hari lalu. Kami semua berkumpul di balai desa menunggu jenazah Hildan dan Raya selesai diotopsi. Isak tangis tak terhenti terdengar di ruangan yang cukup besar ini. Aku, Fajar, dan Zaki menunggu dengan cemas. Akhirnya jenazah Hildan dan Raya dibawa ke tengah-tengah kami semua. "Anakku, mengapa kau meninggalkan kami, nak?" Suara tangisan kedua orang tua Hildan dan Raya menggema di ruangan ini. "Hildan, Raya, maafkan aku." Teriakanku dengan terus meronta karena ingin memeluk kedua sahabatku untuk terakhir kalinya. Setelah itu mereka dimandikan dan dikebumikan di tempat tinggalnya masing-masing. 7 hari pencarian yang panjang, namun aku bisa bertemu kalian kembali walau kalian sudah tak bernyawa lagi. Teruntuk Hildan dan Raya, kalian sahabat terbaikku. Banyak kenang-kenangan indah saat bersama kalian berdua. Ini pendakian pertama kita dan ini juga pendakian terakhir kita. Aku selalu merindukan kalian berdua. Semoga kalian tenang di surga. Doaku selalu menyertaimu, sahabat kecilku Muhammad Raya dan Hildan Rahmadi. Amin. Demikian cerita Gunung Ciremai 1996. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran bagaimana arti dari sebuah persahabatan dan yang terpenting, mendaki bukan mencari siapa yang paling cepat sampai di puncak tertinggi, namun bagaimana kita bisa mengalahkan ego tertinggi dari diri kita sendiri. Ingat, jangan pernah meninggalkan temanmu bagaimanapun keadaanmu. Aku meminta sedikit waktu kalian untuk mendoakan dua sahabatku ini. Semoga mereka berdua tenang di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua Lukas izin pamit. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.